go. Oke, Facebook Live. Ketemu lagi dengan saya Indra Jaya Purba. Ya, selamat sore semua teman-teman. Apa kabar? Saya harapkan semuanya lagi dalam keadaan sehat semua. Ya. Bagi yang baru hadir, silahkan ketik nama Anda dan juga dari kota mana Anda berada. Ya, ketemu lagi dengan saya di Growing with Digital Networker, kali ini di part 12. Ya, topik yang akan saya bawa itu adalah sederhana kali ini ya, yang simple-simple aja, yaitu jalanin MLM itu gede di ongkos ya. Itu banyak dari pendapat orang, terutama hari ini saya juga banyak ada cerita dengan sahabat saya, teman kuliah saya yang seorang business networker juga, yang dia bercerita. Nanti saya akan cerita deh ya. Oke, sekali lagi teman-teman yang baru hadir, yang baru datang, silakan ketik namanya dan dari kota mana Anda berada. Lebih keren pakai kacamata apa enggak ya? Sutarko, Brau, Kaltim hadir, siap. Mantap. Ini hari Jumat rupanya. Saya kira hari Sabtu. Cibinong hadir, Bu Betty. Ya, apa kabar Bu Betty? Oke guys, ya, ketik namanya dan dari kota mana Anda berada. Ketik namanya dan dari kota mana Anda berada. Ketik namanya dan dari kota mana Anda berada. Dan sekali lagi saya informasikan kepada teman-teman, ini kayaknya kalau pakai kacamata ini ya. Ini adalah program dari Growing with Digital Networker ya. Ini berseri. Ini sekarang masuk ke dalam part ke-12. Part ke-12. Jadi kalau Anda ingin mengetahui part 1, part 2 sampai ke part 11, itu Anda bisa tonton ulang di channel YouTube saya Indra Jaya Purba. Anda tinggal cari Indra Jaya Purba, atau Anda juga bisa lihat di kolom komen. Ya, di kolom komen itu ada linknya, tinggal klik ya. Oke, Pak Nur Salim Tangerang hadir coach, ya mantap. Ya, jadi hampir setiap hari sekarang ini saya live di Facebook ini ya, dimana goalnya saya adalah memberikan edukasi dan juga pencerahan ya kepada teman-teman Facebook, bagaimana sebenarnya menjadi seorang digital networker ataupun bagaimana mempunyai mindset seorang pebisnis network marketing yang profesional. Nah, that's the point. Jadi bagi Anda memang yang saat ini berprofesi sebagai pebisnis jaringan, saya rasa ini bisa menjadi informasi yang menarik bagi Anda. Ya. Oke, bosku. Masih menunggu yang lain ya. Aryo Munandar, Padang hadir coachku. Ya, mantap. Ya. Oh, sebentar. Tadi pantesan sepi. Saya belum buat di public. Oke.
Oke ya. Eh, sambil menunggu yang lain, sekali lagi ya, kemarin kita sudah membahas topik tentang apa kemarin ya Pak? Jadi saya lupa lagi. Ada yang ingat nggak ya kemarin itu kita bahas topik tentang apa ya? Kemarin tuh, ada yang ingat nggak? Ada yang hadir nggak kemarin? Kita bahas topik tentang apa tuh? Kemarin kalau nggak salah saya membahas topik tentang apa ya kemarin ya? Bisa gitu ya saya. Kadang-kadang skip. Yang ke part 11 kemarin apa? Ya. Ada yang ingat nggak teman-teman? Ada yang ingat nggak part 11? Ada yang ingat nggak kemarin part 11 kita membahas tentang topik apa? Ya, bagi yang baru hadir silahkan ketik kolom di komen namanya dan juga dari kota mana Anda berada. Seperti biasa, makanan di tempat Anda. Oh, berapa Anda dibayar di bisnis MLM? Berapa Anda dibayar di bisnis MLM? Ya, itu kemarin. Betul Bu Betty. Wah, Bu Betty ini menyimak dia. Saya aja yang lupa nih Bu Betty. Karena tiap hari banyak banget video yang dibuat, jadi kadang-kadang lupa teman-teman. That's okay. Oke ya, kali ini kita akan bahas topik tentang dari hal yang sering dialamin oleh banyak orang ya. Jalanin MLM itu gede di ongkos, itu dari banyak perspektif orang, itu banyak dari pendapat banyak orang yang sudah menjalankan, terutama bagi orang yang bukan hanya pemula ya, tapi ya pemula juga iya, tetapi orang yang sudah mulai, oke, ya. Agus Novita Purwokerto hadir, mantap. Ya, Magetan. Purwokerto, Pak Herdoni Magetan. Kalidres hadir ikut belajar Pak, maaf terlambat. Ya belum mulai kok, tenang aja, belum mulai. Kita belum ada kata terlambat. Agent coach ini materi yang sebelumnya, Growing with Digital Networker part 11. Kamu udah dapat berapa di MLM? Iya, kamu udah dapat berapa di MLM? Iya. Ini yang senang saya nih kalau banyak yang membantu saya di sini. Ya, kalau kemarin kan benar-benar kita bahas banyak orang yang sering nanya, kamu udah dapat berapa sih di MLM? Ah, ya kan gitu kan sering pertanyaannya. Nah, kali ini sekarang saya mau bahas juga, orang sering juga bilang punya pengalaman, terutama hari ini tadi saya juga punya teman sahabat saya, teman saya kuliah, juga bercerita tentang bagaimana sebenarnya operasional cost-nya atau ongkosnya ya, kalau jalani bisnis network marketing itu besar sekali gitu loh. Kalau secara offline selama ini gitu loh. Artinya kalau untuk di awal-awal, tapi kalau ya bagi leader-leader yang sudah duitnya banyak sih ya nggak terlalu masalah gitu loh. Tetapi bagi orang yang baru-baru ya kadang nampol juga, kadang ini juga, kadang penting juga itu mereka untuk ketahui. Jadi di situ saya pengen membahasnya. Jadi mungkin Anda sudah sering dengar ini, tapi nanti kita gali lebih dalam lagi. Seperti biasa, kita akan gali lebih dalam lagi gimana sebenarnya solusinya ya, bagaimana solusinya dan juga kira-kira apa yang harus kita lakukan. Karena ujungnya kan selalu begitu. Ya di Growing with Digital Networker ini kan selalu saya berusaha untuk memberikan kepada Anda satu kasus ya, kasus per kasus, dan di ujungnya kan kita berikan solusi. Karena itulah yang paling penting gitu loh. Jadi artinya ketika Anda di lapangan, ketika Anda lagi action ya, Anda tahu ya, Anda punya pola pikir atau punya jawaban apa yang harus Anda katakan kepada orang tersebut gitu loh. Jadi kepada calon si prospek itu. Jadi Anda terlihat bukan lagi amatiran gitu loh, tapi terlihat Anda memang sudah menguasai apa yang Anda kerjakan. Oke? Ya, ini kok masih sepi ya? Ya, sekali lagi juga saya ingatkan pada teman-teman supaya jangan lupa untuk di-share ya. Jangan lupa untuk di-share. Sebentar lagi, 1-2 menit lagi saya akan mulai. Ya, saya akan mulai nanti dari ya ceritanya lah ya. Oke? Jangan lupa untuk di-share
Jangan lupa untuk di-share ya. Jangan lupa untuk di-share. Oke. Hari ini gini loh. Saya ngobrol ya dengan salah seorang teman sahabat saya di kuliah. Dia saya tahu juga orang yang luar biasa, artinya sudah 3 tahun belakangan ini berkecimpung di dunia networking, dan saya tahu dia sukses besar lah di perusahaan tersebut gitu loh. Saya tahu dia aktif banget dan punya kapasitas yang bagus, dan kita cerita-cerita, dan mungkin karena dia mungkin memantau sering lihat di Facebook saya juga, dan akhirnya kita ngobrol lah gimana keadaan sekarang, bagaimana apa yang dia dapatkan sekarang, apa artinya apa permasalahan-permasalahan. Ternyata memang benar ya, apa yang kita dapatkan sekarang itu adalah untuk kelas seperti dia itu yang sudah mulai punya jaringan, dia punya tim sudah mungkin hampir mendekati 1000 orang, dia sudah mulai merasakan apa yang saya rasakan pada zaman dulu ya, yaitu apa? Yaitu ketika membina satu tim yang besar, membina jaringan yang besar, tidak punya sistem yang sangat sistematis dan efisien, itu sangat mengeluarkan cost yang tinggi ya, sangat mengeluarkan biaya yang tinggi. Nah, banyak orang tidak kepikiran sampai di sana ya. Banyak orang tidak kepikiran sampai di sana. Kenapa? Karena belum mengalami. Jadi dari sekarang ini saya coba untuk memberikan gambaran kepada Anda bahwa kalau nantinya Anda lagi sekarang di dalam proses belajar, dalam proses mulai merintis ya, perlu Anda ketahui bahwa yang akan Anda hadapin itu adalah bukan hanya bagaimana merekrut orang, bukan hanya bagaimana mendatangkan orang sebanyak-banyaknya, tetapi nanti Anda akan kena dalam posisi yang namanya membina tim, di mana tim Anda kalau masih dalam satu kota itu masih mending, tetapi bagaimana nanti kalau kejadiannya Anda punya tim itu bisa sampai mungkin di luar kota atau di mana-mana gitu loh, dan itu memerlukan biaya ya, biaya. Saya nggak tahu ya, tapi beberapa kebijakan perusahaan memang tidak akan membantu beberapa leader yang baru-baru. Jadi artinya benar-benar semua Anda harus usahakan sendiri gitu loh. Nah, kalau di sini kita tidak cerdas, tidak cermat, kita bisa boncos tiap bulannya ya. Jadi dari beberapa yang saya sendiri lah misalkan ya, saya sendiri pada beberapa tahun yang lalu yang seperti saya bilang, kita punya tim hampir di seluruh kota di Indonesia kan. Ya, saya dan istri saya ya, kita punya tim di mana-mana. Dan kita mendapatkan komisi juga tiap minggu tuh besar sekali gitu loh. Menurut saya itu besar sekali gitu loh. Tetapi pas tiap bulan kalau kita hitung, itu bisa minus terus gitu loh. Apakah kita yang terlalu boros atau bagaimana? Iya, tapi karena kenapa? Karena tidak di-manage, karena tidak di-manage, dan juga tidak ada satu sistem yang terpola gitu loh. Tidak ada sistem, dulu kan tidak ada gaya digital kan, betul-betul offline. Jadi kalau ada orang ngumpulin orang di Medan 10 orang, kita terbang. Kalau ada di Kalimantan 15 orang, kita terbang. Itu kan ada ongkos pesawat, ongkos buat hotel, dan kita bolak-balik. Akhirnya tidak termanage. Nah, ini kan masalah-masalah sebenarnya yang seorang networker itu harus paham gitu loh. Nah, akhirnya setelah saya paham di situ, wah berarti ini nggak worth it gitu loh, nggak bisa kita jadikan satu pegangan lagi. Kalau cara seperti ini kita nggak boleh kita duplikasi gitu loh. Kenapa? Karena nggak semua orang seperti kita gitu. Nah, akhirnya ya solusi satu-satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang saat ini ada, sosial media dan juga internet ya. Jadi kita harus punya cara bagaimana kita supaya sebelum kita ketemu dengan orang, apalagi masa pandemi ini ya, kita bisa mulai menggunakan seperti begini, Zoom, live. Artinya kita membina hubungan dulu kepada mereka dari internet ini, dari live seperti ini, dari video call seperti ini. Nah, ketika nanti sudah kita lihat ada progresnya di satu kota tersebut ya, baru kita bisa terbang ke sana. Itu salah satu cara, trik yang sangat efektif dan efisien. Tetapi kadang-kadang yang di dalam kota sendiri, kalau saya selalu metodenya saya itu adalah ketemu orang di satu mall ya, satu mall, kita ngumpul di sana. Anda nggak tahu kadang-kadang ya, di satu mall itu kita ngopi, iya pasti ngopi, pasti makan ya. Kita ngopi pasti makan, bisa kalau saya dari dulu kan bisa sampai dari siang, dari jam 1 gitu sampai malam, sampai tutup jam 10 di satu mall gitu. Berarti saya bisa makan 3 kali dan minum 3 kali sama istri saya. Nah, kadang-kadang yang terjadi kan orang yang datang juga kadang-kadang habis makan cabut, habis makan cabut ya, habis makan cabut. Akhirnya cost-nya itu besar sekali gitu loh.
bisa sampai 500 sampai sejuta, bisa sampai kadang bisa 2 juta gitu sehari. Jadi artinya kalau berapapun yang kita dapatkan duit kan jadi habis ke situ gitu loh. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa ditiru gitu loh. Itu sesuatu yang bukan. Nah, inilah yang dari awal banyak orang terjebak dalam hal tersebut, ya. Ketemu gitu karena sistemnya di awal salah gitu loh. Nah, disinilah solusinya menurut saya. Solusinya adalah kita bisa menggunakan sosial media, ya. Artinya seperti beginilah. Seperti begini live seperti ini, cost-nya apa sih? Listrik aja kan sama pulsa kan sama kuota, ya. Artinya memang tidak dapat orang bilang kan, kok kalau nggak ketemu tuh nggak bisa. Ya kita akan pasti ada ketemunya, tetapi frekuensinya itu jadi bukan tiap hari lagi, gitu loh. Tetap harus kita mix gitu loh. Ujungnya ada nanti pertemuan, bonding dengan tim kita segala macam. Tetapi untuk regulernya, meeting-meeting hariannya, ya kita usahakan harus itu di rumah dari fasilitas Zoom, dari live seperti ini atau macam-macam lah yang mengandalkan adalah kekuatan dari teknologi. Nah, ini adalah salah satu solusi agar kita bisa menekan yang namanya jalani MLM itu gede biayanya. Kalau enggak, name it, Anda pasti kalau orang yang leader ya, ataupun yang menengah yang baru membangun, pasti apa yang saya sebutkan ini mereka pasti merasakan. Ya, pasti merasakan. Kalau mereka bilang enggak, mereka bohong, ya. Kalau belum punya tim sih nggak apa-apa, tapi kalau udah punya tim 20-30 nggak bisa, karena kadang-kadang mereka minta untuk dipandu, mereka minta untuk di guidance, mereka minta untuk diajarin, minta dibantu prospek. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Ya, karena memang begitulah caranya kalau selama ini kalau kita ngerjain secara offline gitu. Bukan saya bilang itu salah. Nah, ketika banyak ketemu dengan adanya sosial media, ketemu adanya digital marketing, dan ketemu adanya internet, semua itu bisa kita reduce, kita bisa hemat cost. Kita bisa hemat sekarang gitu loh. Nah, banyak orang yang nggak membahas seperti ini. Kenapa? Karena saya dulu banyak juga yang ngeluh di awal-awal. Banyak ada satu leader yang baru, bukan leader, dia orang baru gitu loh. Orang baru, terus tiba-tiba dia langsung punya grup. Diminta presentasi sana, minta presentasi ini, diminta presentasi ini. Dapatnya pun belum gede, tapi cost-nya terlalu tinggi. Gitu. Ya akhirnya lama-lama ya jadi boncos juga gitu loh. Bahkan kadang-kadang ya kalau dia yang timnya sudah punya 500 sampai 1000, bisa dapat 15 sampai 20 juta aja udah habis-habis buat operasional. Nah, banyak yang kita tidak bahas seperti itu gitu loh. Banyak yang orang tidak membahas seperti itu. Kenapa? Karena mungkin belum sampai ke dalam tahap itu. Tetapi kalau Anda pun baru dalam berproses, lagi dalam meniti karir untuk itu, Anda harus pahamin itu yang akan Anda hadapin, ya. Itu yang akan Anda hadapin. Belum lagi ketemu kalau orang-orang yang memaksa Anda untuk dibantu, dia bikin home meeting di rumahnya, tiap hari nanti ada home meeting, kan ada biaya gitu loh. Nah, semua bisa kita gantikan dari semua tools dari sosial media ataupun Zoom atau apa segala macam gitu. Nah, tetapi bisa kita bikin regular meeting. Regularnya bisa tiap bulan, ya, ketemu atau di mana. Tetapi kan sekarang kan Anda tahu sendiri kan pandemi ini kan yang membuat kita tidak bisa bebas, tidak bisa kemana-mana, ya. Artinya solusinya itu adalah tetap menjadi seorang digital networker. Nggak ada solusi lain lagi kalau untuk kita mau meng-reduce semua cost kita. Nah, kenapa saya pribadi sangat senang banget ya, Anda bisa lihat kan, happy banget beberapa tahun terakhir ini sebelum pandemi pun, ya. Kenapa? Karena saya tahu gila gitu loh. Berapapun yang kita dapatkan kalau kita punya pengeluaran yang besar, ya sama aja bohong. Nanti kadang-kadang orang bilang, oh itu hebat, dia dapat penghasilan segini, dia nggak tahu pengeluarannya berapa. Nah, itu yang jadi masalah, nanti itu jadi masalah besar bagi Anda gitu loh. Anda bingung nanti sampai dulu, kok nggak ada duitnya, take home pay-nya nggak ada lagi gitu loh. Kenapa? Karena ya habis di situ aja semua gitu loh. Nah, itu dia. Nah, termasuk tadi yang teman saya tadi cerita, saya juga tanya kepada dia, iya dia ngalami hal yang sama gitu. Dia ngalami yang sama. Jadi dia bilang ya selama ini kan kita ya membina tim gini. Ya akhirnya dia pun memerlukan banyak operasional ya, buat minum lah, buat makan lah, buat datang ke sana, ongkos segala macam. Itu kalau dikumpul-kumpul dalam 1 bulan itu gede. Gitu loh. Jadi itulah makanya sekarang saatnya bagi teman-teman yang pelaku bisnis jaringan, mau asuransi atau apapun, gunakanlah sosial media. Bagaimana bersosial media dengan benar, bagaimana menggunakan digital marketing dengan benar. Nah, itu makanya kenapa selalu saya menyarankan di setiap live saya. Karena kita sekarang ini kan saya udah membuat satu e-course digital networker, di mana fokusnya di situ adalah mengajari para pebisnis jaringan lebih spesifik, ya tidak secara global. Saya tidak ajarin Anda bagaimana berbisnis online, enggak, tapi Anda sudah punya bisnis sendiri sebagai pebisnis jaringan, sebagai pelaku network marketing, dan Anda pengen mengembangkan bisnis Anda menggunakan sosial media dengan benar. That's the point. Jadi sebenarnya itu enggak memang instan, tetapi ketika Anda bisa mengikuti dan tahu konsepnya dan tahu sudah Anda praktekkan dan habit Anda terbentuk,
itu kan beda rasanya. Beda banget gitu loh. Beda banget. Saya nggak tahu ya, teman-teman banyak yang sudah di sini juga sudah yang hadir di sini mengikutin. Mungkin mereka punya testimoni bahwa mereka sudah merasakan manfaat daripada bagaimana menggunakan sosial media itu. Mungkin ada yang sudah closing, mungkin sudah ada yang mendapatkan hasil, tapi ada yang mungkin sudah merasakan punya manfaat. Banyak teman, semakin banyak orang teman, semakin banyak calon prospek dia. Kan poinnya kan itu kan sebenarnya. Gitu loh. Jadi itu pentingnya kita untuk ayo sama-sama gitu loh. Kita belajar gitu loh. Sama-sama kita membuka cara berpikir kita sebagai seorang entrepreneur. Bahwa kita harus pikirkan dari segala sisi. Bukan hanya kita pikirkan produknya, bukan kita pikirkan peluangnya, tapi kita pikirkan juga resikonya, cost-nya, bagaimana per bulan, bagaimana per 2 bulan gitu loh. Modal itu kan bukan hanya modal kita waktu join, tapi modal kita mengembangkan kan ada. Itu yang disebut dengan operational cost. Itu yang tidak pernah dibahas. Gitu loh. Mungkin 1,5 juta joinnya, mungkin 500 juta joinnya. Tapi untuk perjalanannya itu, untuk menjalankan itu kan butuh modal. Butuh biaya. Butuh cost. Gitu loh. Jadi bagaimana kita menekan cost kecil-kecilnya dengan cara yang efisien, tetapi lebih tepat sasaran. Jadi bukan sembarangan gitu loh. Itulah gunanya. Makanya saya mau bilang di topik kali ini, di Growing with Digital Networker di part ke-12 ini, jalani MLM itu gede di ongkos. Itu banyak kali orang yang bilang seperti itu sama saya gitu. Termasuk tadi saya, sahabat teman saya waktu kuliah dulu. Ya dia seorang pelaku MLM. Dia merasakan, bahkan dia sudah punya income ya 15 jutaan, 10 sampai 20. Tapi ya itu dia tetap masih boncos, sudah 3 tahun jalanin gitu. Artinya sampai dia merasakan apa ya? Dia merasakan kayak ada jenuh gitu loh, capek gitu loh. Kok gini-gini aja gitu loh. Ya itu dia gitu loh. Kenapa? Karena perlu knowledge, skill dan juga pengetahuan kita dalam memanage semua apapun yang akan kita kerjakan ke depannya. Nah, ini berlaku bukan hanya bagi Anda yang kelas leader ya, tapi Anda yang pun sedang berkecimpung di sini atau lagi memiliki karir, ini penting sekali. Karena kalau enggak nanti Anda akan terjebak dalam hal itu gitu loh. Jadi inilah gunanya saya share di sini, artinya Anda supaya tidak terjebak dalam itu lagi. Cukup kita aja yang kita mendapatkan hal tersebut gitu loh. Oke? Nah sekarang gini, siapa yang Anda pernah merasakan cost operasionalnya paling tinggi saat ini lagi menjalankan bisnis network marketing? Anda bisa komen. Saya. Anda bisa komen. Widianto Semarang hadir. Fauji, selamat sore Pak Indra. Selamat sore ya. Jember hadir ya. Umi hadir coach, telat nggak apa-apa Umi. Siva hadir bang. Ya terima kasih Siva ya, kemarin udah diedit fotonya, keren Siva ya. Siva ini ada bakat ya. Priscilla Delet Kauro, Susi Komsum, Ruben ya, Ruben Indra dan Pasar hadir ya. Hendrik ya. Nur Salim, saya coach ya Pak Nur Salim. Kenapa nih ya? Bener kan? Anda mengalami bagaimana besarnya cost-nya Anda menjalankan. Kadang-kadang kita dapat gede tapi tidak dihitung cost-nya. Ya enggak, kita nggak bisa jadikan ukuran ketika ada seorang yang bisa mendapatkan income mungkin 200-300 juta, ya dia keluar 50 juta sebelum, nggak apa-apa, masih untung gitu. Tapi ini yang kita masuk, ini newbie ataupun yang lagi berproses ini loh. Kan di situ yang banyak runtuhnya. Kadang-kadang dia uang bensin pun nggak ada. Ya saya juga ngalamin dulu di awal-awal gitu. Jadi kadang-kadang yang saya cerita itu yang di Starbucks. Saya kalau di Citos tuh, di Starbucks itu, saya sengaja ngintip, saya bikin meeting di Starbucks, saya ngintip orang yang habis udah minum, tapi tinggalin gelasnya gitu, mereka cabut, saya baru masuk, jadi supaya tidak diusir. Jadi kesannya saya minum gitu loh, yang udah habis. Nanti kalau calon prospek saya itu pun di situ duduk, dia tahu, dia kayak pesan aja minum, saya udah minum, bilang gitu. Jadi kenapa? Karena saya untuk menghindarin cost pada zaman itu loh, di situ saya belum tahu itu berapa tahun yang lalu, belum mengerti yang namanya, maksudnya saya belum mempraktekkan yang namanya sosial media ataupun belum mempraktekkan digital marketing. Jadi saya melakukan hal tersebut. Tetapi kan lucu kalau kita mengajarkan tim kita hal seperti itu gitu loh, kalau di offline gitu loh. Itu kan kayak tidak, ya nanti kamu cari ininya segala macam. Ya bukan itu solusinya. Solusinya yang kita ajarin mereka sosial media untuk reduce cost. Ya apalagi mereka punya wifi di rumah, ya nggak ada modalnya, nggak ada lagi modal, cuman bayar bulanan aja kan. Dari sini aja dia terus-terusan sampai dia upgrade skillnya. Itu maksud saya. Agus Novita, saya lumayan banyak. Ya gimana nih Agus, pengalaman kamu nih ya Pak Agus nih. Siva, ya banyak juga ya Siva ya. Balikpapan Pak Muji, ya selamat sore Pak Muji. Jayapura, Bu Erma, apa kabar Bu Erma? Ya ayo teman-teman bisa ketik pengalamannya. Bagaimana Anda selama ini, apakah selama ini Anda ngalamin hal seperti topik kita kali ini, yaitu banyak cost ya,
banyak biaya operasional atau banyak dalam hal membina jaringan, banyak biaya dalam hal meeting-meeting gitu loh. Yang kadang-kadang kita lihat dari komisi yang kita dapat tidak berbanding gitu loh. Terus siapa lagi ya? Saya dapat sih Pak, karena selama ini sudah online. Saya belum dapat. Oh, bagus. Pak Ruben berarti bagus. Ya, Afrizal, Sia Adir, Cornelius, Jakarta Pusat, Cornelius Julian Prasetya. Apa kabar Pak Cornelius? Coach, kapan-kapan atur waktu kami ketemu bareng-bareng Kopdar. Ya, boleh sekali gitu loh. Ya, Pak Nur Salim. Nanti tinggal diatur aja berapa orang nanti kan, kita atur nanti apa segala macam. Ya. Tapi sekarang ini gini Pak Nur Salim. Saya itu lagi nggak keluar rumah. Saya udah hampir 4 bulan tuh nggak keluar rumah. Jadi betul-betul mengerjakan bisnis itu dari rumah gitu loh. Jadi nggak keluar rumah karena pandemi. Karena saya masih belum berani mempertaruhkan apa ya, walaupun protokol kesehatan kadang-kadang memang tapi kalau keluar kan misalkan kita kan nggak keluar dari mobil, nggak keluar dari apa gitu, jadi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ketemu orang memang saya hindarin gitu. Karena saya ada punya anak bayi masih 7 bulan setengah, jadi saya tidak mau berspekulasi nanti gara-gara di luar tahu yang kena nanti baby kita gitu. Jadi saya bukan, ya bisa dibilang paranoid terserah, tapi yang penting seperti saya bilang, selama masih bisa produktif dari rumah ya saya masih bertahan. Kecuali nanti dalam progres kedepannya ada perubahan, udah ketemu vaksinnya, boleh gitu. Jadi saya memang betul-betul mau memanfaatkan bekerja dari rumah aja dulu. Ya, Bandung hadir, masih pemula, jadi biaya baru untuk website. Ya, nggak apa-apa Pak, bagus nih Pak. Jadi artinya biaya untuk website dulu, ya nggak apa-apa. Kalau itu kan tools gitu loh. Tapi yang maksud saya itu tadi itu, kalau tools itu kan untuk mengembangkan bisnis kita. Kadang-kadang yang berat itu kadang-kadang yang buat operasional, buat makannya ini loh, buat minumnya, buat nongkrongnya, buat ininya, itu yang paling besar sebenarnya. Kalau untuk tools kan ya, ini kan setahun sekali memang harus kita punya kalau kita menjadi digital networker kan. Pak Cornelius, puji Tuhan sehat Pak. Pak Indra, apa kabar? Puji Tuhan ya Pak, terima kasih Pak ya. Saya juga sehat-sehat, dan keluarga sehat-sehat terus ya. Siap Coach, setelah COVID-19 selesai kami atur waktunya, thanks sarannya. Iya Pak Nur Salim. Ya pasti akan kita atur waktunya, kita akan ketemu lah. Saya juga kadang-kadang bosan juga sebenarnya di rumah gitu, pasti ada jenuhnya. Karena kan walaupun kita work from home, kalau kita kan pengen juga jalan-jalan, pengen ke mall, pengen nongkrong gitu sekali kan. Tapi ini kan bisa lagi gitu. Jadi tetapi ya ini tantangan lah ya. Nah sekali lagi teman-teman, saya ingatkan ya sebelum saya lanjut ya, kalau ada pertanyaan silakan tanya ya tentang ini ya, atau pengalaman Anda ketik di dalam kolom komen. Dan sekali lagi Anda jangan lupa bahwa ini adalah program Growing with Digital Networker. Ini part ke-12 ya, part ke-12 ini reguler saya buat khusus di Facebook saya ya. Jadi ini memang saya dedikasikan kepada pebisnis jaringan, baik itu asuransi, MLM, siapapun, whatever ya, untuk bagaimana mereka punya cara berpikir seorang entrepreneur dan juga menggunakan sosial media ataupun digital marketing buat kepentingan bisnisnya ya. Dan ini adalah part ke-12. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda pengen mendapatkan rekaman part 1 sampai 11, Anda bisa cek di YouTube saya. Di YouTube saya itu Indra Jaya Purba, di channel YouTube saya, atau di kolom komen Anda lihat ada linknya di situ ya. Dan sekali lagi jangan lupa Anda share ini. Ini harus terus kita kumandangkan supaya banyak orang yang tercerahkan ya, paling tidak seperti itu. Oke? Ya, teman-teman, ada pertanyaan nggak? Atau ada yang pengen Anda sampaikan sesuai dengan materi kita hari ini ya? Ya karena memang kenapa saya pengen membahas ini ya? Kenapa saya pengen membahas ini? Mungkin Anda banyak yang belum merasakan ini. Tetapi walaupun Anda belum merasakan, ini pasti akan Anda hadapin ya. Anda akan hadapin hal ini. Anda akan hadapin hal ini karena memang maintenance ya satu jaringan, baik itu kecil 5, 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang, itu nggak bisa kita hindarin gitu loh kalau kita sebagai pelaku bisnis jaringan. Artinya nanti ada cost di situ. Sehemat-hematnya kita pun kalau kita masih lebih dominan untuk ketemu orang secara offline, cost-nya akan tinggi ya. Jadi solusi satu-satunya adalah Anda belajar dan memaksimalkan yang namanya sosial media, live, Zoom meeting ya. Itu harus Anda maksimalkan. Kalau enggak, Anda akan boncos tiap bulannya ya. Karena kadang-kadang ketika Anda lagi di presentasi, yang diceritakan kan cuma modal join gitu loh. Modal joinnya berapa? Setelah Anda join dapat setelah join
terus Anda dapat produk. Nah setelah itu untuk menggerakkannya kan besok kan mau ketemu orang lagi, mau belajar lagi, mau segala macam. Nah kalau dari awal tidak ada sistem yang seperti itu, tersistem yang tidak ngeluarin cost lagi, artinya sudah ada satu funnel dan sistem yang, ataupun istilahnya onboarding sistemnya yang sudah ada dalam satu perusahaan itu, orang kan nggak ngeluarin cost lagi untuk belajar. Nah kalau untuk dia praktek pun, dia sudah bisa mempraktekkan dari sosial media, ya, sampai akhirnya dia confidence. Nanti kalau di ujungnya, misalkan orang tersebut kurang yakin dan dalam satu kota dan dia pengen ketemu, nggak apa-apa. Tapi kalau ketemunya itu sudah mau closing, kan hitung-hitungannya ada. Nah masalahnya kan kadang-kadang lagi prospek aja yang belum jelas orang ini mau join apa enggak, ya mesti cold market, itu kan kita ketemu terus. Nah itu yang saya alamin dulu. Saya kan banyak membina hubungan kan, cold market, saya ketemu, ngobrol, ngopi, segala macam. Itu costnya tinggi kali gitu. Nah ini banyak sekali tidak dibahas, ya, banyak sekali tidak dibahas gitu loh. Karena kalau dibahas banyak orang takut gitu loh. Tetapi ya kita harus bahas. Kenapa? Supaya walaupun enjoy, kita harus pikirkan, kita ini kan businessman, kita kan entrepreneur, kita harus tahu biaya ini untuk satu harinya berapa cost yang harus kita keluarkan dalam satu bulan. Kalau kita dapat segini, berapa kita minusnya, dalam berapa lama kita BEP-nya, kan harus begitu cara berpikirnya. Jadi bukan sekedar main hantam-hantam saja. Gede di ongkos untuk jalan-jalan, tapi saya enjoy sebagai sarana refreshing, syukur-syukur dapat duit. Ya kalau misalkan dapat jalan-jalannya, ya saya setuju. Ya kayak saya sendiri ya, artinya ya kalau misalkan jalan-jalan kita bilang gede di ongkos untuk 1-2 kali, mungkin iya enak gitu. Kalau kayak kita dulu nggak lagi jalan-jalan, cuman 1 hari di sini, 1 hari di sini, suami istri nggak bisa ketemu, satu di kota ini, satu di kota sini, itu sudah nggak menikmatin lagi, karena di mana udah terlalu padat gitu loh. Artinya cara seperti itu pun tidak bisa duplikasi. Nanti akhirnya begini loh, akhirnya nanti kalau dia ngelihat begitu kita repotnya, orang takut jadi leader. Oh begitu ya, harus punya tanggung jawab sebesar itu ya. Karena orang baru ngeliat itu ngeri kali gitu. Ngeri kali itu, nanti dilihatnya berarti aku harus spend duit besar juga ini. Jadi terakhir terduplikasi, kita terbang. Ya saya juga terduplikasi dulu lah. Banyak tim saya dulu yang melakukan hal tersebut. Akhirnya mereka belum terlalu gede ongkosnya, udah terbang sini, akhirnya habis juga duitnya gitu loh. Jadi apa yang dia dapatkan jadinya tidak maksimal lagi gitu loh. Nah artinya solusinya adalah mari kita mulai bagaimana menggunakan yang namanya internet, sosial media dan strategi digital marketing. Dan itu bisa gratis ya. Itu bisa gratis, totally gratis, asal Anda tahu bagaimana menjalankannya, bagaimana algoritmanya, bagaimana mengubah habitnya dan konsistennya. Powerful sekali. Dan itu sangat luar biasa kalau Anda tahu. Ya. Dan itulah yang pengen kita terapkan dari sekarang gitu loh. Jadi intinya sekarang apa yang saya mau, goalnya saya dalam topik kali ini adalah untuk memberikan ya gambaran kepada Anda apa yang Anda hadapin nanti gitu loh di dalam menjalani profesi ini. Jadi profesi ini nggak juga enak-enak kali, jangan dikira cuma enak-enak sekedar dapat duit dan modalnya juga kecil, juga ada cost-nya gitu loh. Kalau Anda tidak menggunakan sosial media, cost-nya itu bisa jadi batu sandungan akhirnya. Jadi itu bisa jadi lebih besar daripada kita dapatkan. Jadi kita nggak tahu kerja buat apa gitu. Udah sama anak pun kita jarang ketemu, udah kita kesana pun capek badan kita, tahu-tahu udah capek badan kita, anak nggak ketemu, terus nggak juga dapat duitnya, sama aja. Karena ini loh, pertanyaan itu dulu pernah ditanyakan anak saya lupa yang nomor berapa tuh, waktu zaman dulu tuh. Dia tanya sama saya gitu, dia bilang gini loh, ini saya ingat banget, dia bilang gini. Setelah itu kan, Daddy sama Mami, sekarang kalian udah punya duit berapa sih gitu loh. Kan udah jarang banget ketemu kita, udah selalu terbang ke sana ninggalin kita gitu. Ya masih berjuang, kita bilang lagi kan, karena sebenarnya sudah habis kan, karena udah buat gini segala macam, istilahnya minus lah, bisa kita bilang seperti itu. Dia jawab, tahu nggak apa gitu, it's not worth it katanya. Jadi ngapain ngerjain begitu kalau nggak worth it gitu loh. Artinya itu nggak sepadan gitu, kalian udah ninggalin kita nggak dapat apa-apa juga, masih mending kalau kalian dapat katanya. Wah itu terpukul banget. Dari itu berapa tahun yang lalu tuh, mulai dari situlah saya mulai berpikir tuh. Saya lagi cari cara bagaimana caranya supaya saya bisa mengerjakan dari rumah, dan akhirnya ketemulah strateginya dan polanya. Ya syukurlah, artinya ini bisa jadi satu
masukan buat teman-teman juga gitu loh. Artinya ini yang pengen saya tunjukkan, bukan yang Anda hadapi itu nggak segampang itu gitu loh menjadi bisnis ini ya. Anda perlu banyak mengetahui hal-hal ya. Anda perlu mengetahui banyak hal di sini gitu loh, apa yang Anda hadapin. Nah, ketika Anda hadapin, Anda tahu apa yang Anda hadapin, Anda siap. Jadi nggak lagi mau nanti sembarangan lagi, sebentar ada di sini ketemu, sebentar sini ketemu, sebentar sini, kos semua. Anda harus hitung. Kalau mau jeli itu harus hitung, itu kalau pebisnis. Jadi jangan cuman ikut-ikutan aja. Oh kesini jalan, ini sini jalan, sini jalan. Nah kalau kayak gini kan sebenarnya kan biayanya kan sangat kecil kan, gitu loh. Oke, ya. Bagaimana teman-teman? Ya, ada yang ingin Anda tanyakan atau Anda punya pengalaman sesuai dengan topik ini? Apakah Anda juga merasakan apa yang saya rasakan? Apakah karena Anda baru belum merasakan apa-apa, masih semangat-semangatnya juga nggak apa-apa? Ya, artinya ini saya mau memberikan gambaran yang realistis kepada semua orang gitu loh. Jadi jangan juga dikasih hanya enak-enaknya saja gitu loh. Bahwa ada beberapa juga hal yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau terjun serius menjadi seorang professional networker. Ya, makanya nggak heran. Ya, sekali lagi saya sarankan. Nggak heran kenapa network marketing ini sangat cocok dikerjakan secara part-time. Artinya Anda juga sebagai karyawan atau punya bisnis lain atau punya pekerjaan lain, Anda sambil ngerjain ini. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, ya kalau tiba-tiba kucuk-kucuk full time, Anda bisa terjebak, ya terjebak. Trust me. Ya saya nggak menyarankan orang di awal-awal itu untuk langsung full time. Enggak. Sama sekali enggak. Kalau Anda saat ini kerja aja lah dulu. Kalau pulang jam 5, mulai dari jam 5 Anda bayar harga untuk ketemu sama orang untuk mengerjakan bisnis Anda. Gitu loh. Jangan tiba-tiba Anda mengajarkan orang, supaya dapat ini Anda full time, keluar tinggal kerjaan. Ada yang kayak dulu yang saya cerita tuh. Saya dokter, karena saya join di sini, saya meninggalkan praktek saya, meninggalkan dokter saya. Wah, untuk saya itu mah nggak sehat lah, ya nggak bener lah gitu loh. Masa diajarin orang cepat-cepat untuk keluar dari situ, ya ada prosesnya kan, nggak semua orang sama. Ya kecuali dia sudah stabil dalam 3 tahun, 100 juta, 200 juta, 300 juta, ya dia bisa punya pilihan untuk ninggalin kerjaannya gitu loh. Nah kalau dari awal juga sudah dicekokin, wah Anda harus ini, yang kerjaan yang lain nggak bagus, karyawan nggak bagus, apalagi menjelekkan profesi lain. Wah, yang paling bagus tuh MLM. Wah, nama. Ada yang ngalamin gitu nggak teman-teman? Ada yang ngalamin gitu nggak? Banyak nggak yang ngalamin seperti itu? Dijel-jelin hal-hal seperti itu. Yang selalu bilang MLM yang lebih bagus, pekerjaan lain. Walaupun benar, tapi ya Anda ada orang masih karyawan tapi digituin dalam prospek, kan kabur lah orang. Itu. Jangan sampai tidak menggunakan akal sehatnya dalam mengerjakan bisnis ini. Tetap harus rasional. Ya. Ini kok nggak ada yang interaktif nih. Ayo guys, apa pengalaman Anda, atau apa yang Anda, atau saya yang salah ini, nggak kelihatan tulisannya. Masih banyak yang begitu. Iya, betul Agus. Masih banyak yang begitu. Itu yang saya bilang, nggak tahu lulusan dari mana dia. Ya, setuju Bang. Selama ini itu yang saya lakukan kerja sebagai karyawan, tapi bangun aset bisnis juga, enjoy banget gitu. Iya dong. Nah itu yang seperti yang dibilang Ruben itu benar. Jadi jangan terhipnotis pula Anda sama orang-orang upline ataupun orang-orang yang nggak bertanggung jawab bilang fokus di sini, tinggalkan kerjaan Anda. Ya jangan dulu lah. Nggak seperti itu caranya gitu loh. Anda kan bisa kerjakan part time. Itulah kelebihan bisnis networking. Bisa dikerjakan part time dan sudah banyak orang sukses. Nanti ketika dia sudah stabil, sudah bisa diukur, artinya sudah banyak savingnya, sudah banyak pegangannya, sudah banyak simpanannya gitu loh. Sudah banyak simpanannya, dia bisa lihat. Dia misalkan tanpa bekerja pun sudah bisa bertahan sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kan gitu kan. Baru dia bisa memutuskan, saya bisa mau fokus di sini gitu loh. Artinya dia sudah hitung nih, kalau misalkan ini nggak jalan pun saya bisa bertahan sampai 5-10 tahun ke depan. Ya harus begitu, dengan gaya hidup yang sama ya.
harus seperti begitu diajarin. Jadi bukan tiba-tiba disuruh keluar, terus kadang-kadang profesi orang karyawan dijelek-jelekkan, profesi orang dokter dijelek-jelekkan, profesi yang lain dijelekkan. Ini dibilang karena baca Robert Kiyosaki tapi dibilang kuadran kiri, kau kuadran kiri, ini kita kuadran kanan, begini. Wah, ini entah siapa yang ngajarin seperti itu. Saya bingung gitu. Ya, pokoknya kalau bisa Anda presentasi mengajak orang, jangan menjelekkan orang lain. Itu aja rumusnya. Jangan menjelekkan orang lain, jangan menjelekkan profesi orang lain, jangan menjelekkan produk orang lain. Ya, pokoknya yang Anda berikan itu adalah sesuatu yang punya value kepada orang lain, dan orang lain trust sama Anda dan akhirnya mau menjadi partner Anda. Ya harus begitu kan. Ya. Nah, Cornelius ada Pak. Yes. Iya, jadi enak kok gitu. Kayak Bang Ari kan. Bang Ari kan sampai sekarang masih kerja kan? Gitu loh. Nah, Bang Ari masih kerja. Kita nggak akan suruh dia keluar gitu, enggak. Sampai nanti kalau misalkan sudah dalam tahap yang bisa memilih. Bahasanya kan enak itu. Ya. Indriani, Bu Indri, apa kabar Bu Indri? Setuju, selama halal lakukan. Iya dong. Pak Sis, ya. Jangan lupa di-share teman-teman ya. Setuju, selama halal dilakukan. Iya dong. Jadi gini loh, ya. Ini satu saya tambahin nih. Saya tambahin. Kita juga harus, saya tambahin satu topik. Kita juga harus apa ya? Aduh, kayak ada perang di rumah saya nih. Ya, inilah. Nggak ada. Dia live dari sini di kamar kalian sana. Ya. Aku kasih lagi nih satu. Mami kenapa harus gini? Mami kenapa harus gini tapi? Udah. Takut belalang. Please jangan. Jangan Mami. Ya. Biasa ada huru hara. Ya, Jeffrey, paten coach baru bangun jadi telat deh. Sih, enak banget ya. Aryo Munandar SE, saya diajarkan oleh mentor sejak awal, kamu jangan keluar dari jobmu sebelum bonusmu minimal sama dengan THP-mu, dan jangan paksakan harus ada tune di MLM-mu karena ia pilih job lain. Cocok semua soalnya Pak. Ya. Jadi ibaratnya gini, saya mau kasih tahu begini. Dari dulu ya, kita tuh nggak tahu ya kalau pelaku networking dari dulu yang saya tahu ya, karena saya juga dulu banyak dikasih tahu, diajarin gitu. Tidak diajarin bagaimana mendapatkan stream income lain. Ya. Tidak diajarin mendapatkan stream income lain. Artinya sampingan yang lain yang tidak mengganggu ini gitu loh. Artinya bisa banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Artinya kita tidak hanya berharap dari satu lubang ya, satu keranjang. Kita tidak mengharapkan dari satu keranjang ini aja, tapi kita punya keranjang-keranjang yang lain yang ketika ini ada penyusutan atau tidak bagus, ya kita bisa dapatkan dari yang lain gitu loh. Nah, itu juga dari dulu saya selalu fokus di sini. Tapi ketika goyang di sini, habis langsung. Gitu loh. Padahal sebenarnya ya kita harus mulai mendiversifikasikan ya. Ya, itulah kita harus mengerti bahwa kita harus terbuka gitu loh. Jangan sampai menutup misalnya jadi karyawan langsung pindah fokus sini. Jangan, memang betul fokus, tapi artinya network marketing ini salah satu bisnis yang bisa dikerjain part time. Ya, jadi tidak terganggu dengan yang lain-lain gitu loh. Contoh ya misalkan kayak kita nih, kita punya bisnis yang lain, kita punya street income yang lain, kita punya yang lain. Ya,
Artinya banyak yang harus bisa kita lakukan. Jadi supaya jangan teman-teman terfokus hanya untuk ke situ sampai akhirnya nanti Anda tidak terbuka dengan yang lain. Dan itu yang membuat nanti ketika dalam satu masa itu terjadi masalah, Anda kehilangan momen, kehilangan pekerjaan, itu yang bisa jatuh sekali. Saya udah ngalamin hal seperti itu. Jadi saya nggak mau lagi banyak orang yang terjebak dalam hal itu. Makanya ketika ada yang bilang orang, kamu harus tinggalkan pekerjaannya, jangan mau dengar. Gitu loh, jangan mau dengar. Kecuali Anda tuh sudah mencapai kestabilan. Mungkin udah 3 tahun, 4 tahun, udah stabil terus income Anda. Dan itu pun kita tidak pernah menyarankan. Saya tidak pernah menyarankan orang untuk meninggalkan pekerjaannya atau bisnisnya yang lain. Tidak pernah. Gitu loh. Tidak pernah. Saya hanya memberikan gambaran kepada dia ketika kamu sudah stabilin kamu punya pilihan. That's your call. Tetap pilihan dia. Kamu punya pilihan. Kamu bisa mengerjain kedua atau mau fokusnya terserah. Gitu loh. Pilihannya dari dia, bukan di kita. Gitu. Karena kadang-kadang ada juga orang pengen kita menjebak leader. Jadi kadang-kadang gini loh. Saya sering ditanyain gitu. Bang, aku udah dapat nih. Mungkin udah dapat 50 juta, 70 juta satu kali lah gitu kan. Aku tinggalkan aja pekerjaan aku ya. Aku mau fokus di sini gitu katanya. Oh jangan dulu, saya bilang. Karena gini dia pengen kayak mendapat approval kita, pengen mendapatkan izin kita dan pengen mendapat izin kita. Habis itu nanti kalau terjadi apa-apa sama dia, itu kan karena kamu yang suruh katanya gitu. Karena itu kan saran kamu gitu. Jadi nanti dia punya alasan untuk ngeblame, menyalahkan kita gitu. Jangan sampai mau seperti itu. Jadi kalau Anda pun sama tim, jangan mau menyarankan orang untuk pindah kerjaan ya. Karena walaupun kita balik ke topik lagi nih, walaupun jalanin MLM itu ongkosnya besar, ya, kata orang sebagian gitu, karena ya termasuk saya dulu, karena kita belum tahu caranya bagaimana membuat itu efisien dan efektif. Ya caranya yaitu belajar menjadi seorang digital networker, belajar menggunakan sosial media yang benar, belajar menggunakan fasilitas dari internet, Zoom dan lain-lain. Tetapi semua itu kan ada ilmunya, ada stepnya, ada prosesnya. Nggak bisa kucuk-kucuk, saya mau langsung live, saya mau langsung ini, nggak bisa. Anda harus pahami dulu, harus belajar dulu. Ini satu step by stepnya. Dan Anda kuasain dulu bagaimana cara kerja algoritmanya, supaya habit Anda yang berubah. Kalau habit Anda sudah berubah, udah enak, cost-nya pun rendah. Karena itu yang saya lakukan dalam beberapa tahun belakangan ini gitu loh. Karena kalau nggak seperti itu nanti cost-nya Anda terlalu tinggi gitu loh. Ya. Cowok semua soalnya Pak. Iya. Iya Ruben ya. Iya perang nih. Elanda. Iya biasa anak-anak. Biasa banget anak. Iya memang begitulah di rumah ini. Fendi. Halo Fendi. Pak Wawan. Bu Pratiwi. Apa kabar semuanya gitu loh. Ya. Sekali lagi ya saya informasikan kepada teman-teman bahwa kita bisa mengatasi itu semua sesuai topik hari ini, yaitu jalannya MLM itu nggak terlalu gede juga kalau kita tahu caranya gitu loh. Tetapi tujuannya ini bukan hanya untuk Anda yang sudah punya tim, tapi kalau Anda belum punya tim pun Anda akan menghadapi hal ini gitu loh. Anda akan menghadapi hal ini, suka nggak suka, kalau namanya membina tim pasti akan seperti ini. Kalau nggak dari sekarang Anda putuskan, Anda juga belajar bagaimana menggunakan sosial media maupun digital marketing, ya. Dan nggak bisa, ini zaman. Ya kalau kita menghindari zaman ya kita akan hancur. Ya, kalau kita menghindari zaman kita akan hancur. Kita akan tergilas gitu loh. Yang ada ya kita cuman menerima zaman dan kita berdamai dengan mereka dan jalan seiring, itu baru benar gitu loh. Ya. Jadi gitu teman-teman, ya. Ada pertanyaan lagi atau ada yang pengen Anda sampaikan tentang topik ini? Ya. Sekali lagi saya informasikan bahwa ini adalah program Growing with Digital Networker part ke-12. Ini adalah salah satu program saya yang sengaja saya buat di Facebook aja ya. Artinya untuk live-nya, tetapi ini yang kalau Anda belum sempat nonton, kalau cari di Facebook itu kan susah sekali. Jadi Anda bisa tonton rekamannya di part 1 sampai di part 11. Itu ada di YouTube channel saya di Indra Jaya Purba. Dan kalau Anda pengen tahu linknya ada di kolom komen, Anda bisa klik di situ, Anda bisa subscribe dan Anda bisa tonton, belajar. Dan bukan buat Anda saja, Anda bisa bagikan kepada tim Anda. Anda bisa bagikan kepada semua yang Anda kenal gitu. Kenapa? Karena kalau menurut saya ini sampai ke part 12 ketika mereka serius saja mempelajari dan berulang-ulang dan mempraktekkan, minimal mereka ada perubahan dalam hidup mereka. Minimal mereka bisa ada perubahan dalam menjalankan bisnis network marketing mereka. Mereka punya paradigma baru. Minimal mereka punya optimisme bahwa ternyata ada cara lain gitu loh. Ada solusi lain. Itu yang paling penting kan sebenarnya.
Nur Salim Musa, terima kasih coach. Saya dapatkan ilmunya sore ini ya, sama-sama Pak Nur Salim. Ya, artinya kita harus apalah ya, saling berbagi gitu loh. Saling berbagi, saling memberikan apa ya, insight lah gitu. Kadang-kadang saya juga dari teman-teman di Facebook ini banyak belajar gitu loh. Ketika saya lihat banyak insight-insight juga, saya belajar dan saya jadikan satu pembelajaran, dan saya lihat, saya renungkan, oh iya juga ya, gini gitu. Dan itu bisa menjadi satu topik yang bagus untuk kita bahas, karena apapun yang terjadi kalau bisnis network marketing ini intinya adalah praktek kan di lapangan kan sebenarnya. Ya nggak bisa cuma teori doang, itu kan praktek di lapangan apa yang terjadi. Jadi sebaik-baiknya orang ya kalau dia tidak paham bagaimana prakteknya dan bagaimana menghandling objection, pertanyaan-pertanyaan, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, tidak bisa menguasai suasana ya, atau menguasai percakapan ya susah dia berkembang kan. Kan itu dia sebenarnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang pengen disampaikan? Oke, guys, ayo. Ya, besok kita nggak ada ya. Besok sama hari Minggu nggak ada, karena besok itu kita ada live di e-course khusus untuk member e-course Digital Networker. Itu setiap Sabtu jam 8. Itu dengan partner saya, ada Bang Joni dan juga Bang Ari di ngopi bareng tim IDN. Oh, di situ lebih dalam lagi. Biasanya kalau di situ saya tuh nggak ada remnya sama teman-teman tuh. Di sana tuh main hantam aja, semua kita bahas semua dan sampai akhirnya kita praktekkan. Di situ lebih banyak ilmunya. Makanya bagi Anda yang belum bergabung dalam e-course ya silakan Anda daftar. Pak Erdoni, cemerlang sekali. Terima kasih Bang Indra. Sama-sama Pak Erdoni. Ya. Ya, ada yang ingin Anda sampaikan, Anda tanyakan? Saya ingin tanyakan kepada teman-teman, gimana gambar saya jelas nggak sih di handphone Anda ataupun di komputer Anda? Jelas nggak? Atau pecah-pecah gitu? Saya pengen tahu. Dan suaranya jelas nggak? Sip Bang Indra, Ruben Emanuela, Umi, Eva, apa kabar? Ngopi bareng IDN. Iya Pak Cornelius, besok. Jadi besok saya tidak live di sini. Saya bareng teman-teman. Jelas ya? Gambarnya jelas sekali Pak. Oh, gambarnya bagus ya. Jelas dan oke suaranya. Mantap. Nanti kalau ada yang sempat di screenshot, saya pengen lihat gitu loh. Bagus gak sih gambarnya? Ya, ini dia. Kadang-kadang kita harus mulai mikirkan gitu. Kadang-kadang kita nggak siapkan. Ya ini maksudnya kita mau terus dalam segala hal terus upgrade. Kalau kemarin cuman begini audionya, gambarnya pecah-pecah, kita upgrade lagi, kita tambahin lagi supaya tambah bagus. Supaya ya semakin lama semakin maju, semakin pro gitu loh. Itu gunanya. Oke, guys. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau ada yang bertanya gini, jalanin MLM itu gede di ongkos, katanya gitu. Iya, kalau nggak ngerti konsep dari digital networker, gede. Kalau ngerti konsep minimal sosial media Facebook aja, nggak gede. Gitu. Jadi kalau ngerti itu ya nggak gede, tapi kalau nggak ngerti gede sekali. Dan itu yang harus anda kasih tahu kepada teman-teman yang lain. Ya, saya rasa itu. Kalau nggak ada pertanyaan, sebenarnya saya lagi nunggu 1-2 pertanyaan dari Anda. Kalau ada, Anda bisa tanyakan, saya tunggu. Kalau nggak ada ya kita sudahin live ini. Karena memang nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas di topik ini gitu loh. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, satu lagi mungkin ya saya kasih tahu di sini ya, sebentar ya. Biar jelas bagi Anda yang nonton ini belum daftar e-course,
ya. Nanti lihat di kolom komen ya. Di kolom komen di paling atas tuh ada saya pin tuh linknya ya, bagi Anda yang ingin daftar e-course digital networker ya. Dan Pak Rakil Syahbana, kenapa kebanyakan bilang nggak ada modal? Karena memang orangnya itu memang nggak tepat yang Bapak cari. Sesimpel itu, Pak. Kenapa orang bilang nggak ada modal? Karena memang bukan itu target marketnya. Gitu loh. Itu bisa satu, tidak tepat target marketnya. Atau antara dua, orang bilang nggak punya modal itu ada dua. Satu, memang betul-betul nggak punya modal. Dua, alasan. Karena dia nggak yakin. Nggak yakin sama bisnisnya, nggak yakin sama yang ngajak. Itu aja sebenarnya. Jadi Bapak harus pahami di situ. Kalau orang nggak yakin sama yang ngajak, berarti apa yang kurang. Tetapi kalau mereka bilang nggak punya modal, berarti satu, dia bukan nggak tepat. Jadi kalau orang yang begitu udah next aja, ngapain? Gitu loh. Nggak beda kalau orang yang gini loh, orang yang sudah sudah ngelihat potensi peluang bisnisnya bagus, ya, dan dia yakin mau berusaha dan mau belajar. Dia tahu, dia yakin bisa menjalankan ini dan dia yakin dia bisa berkembang di sini. Nggak akan dia bilang nggak ada modal. Walaupun dia nggak punya modal, dia akan cari usaha. Dia akan berusaha. Jadi kalau udah itu kelihatan dari mentalnya di awal. Jadi sudah difilter. Jadi ngapain Bapak ngumpulin orang-orang yang mental bilang nggak ada modal? Kalau dia join pun nyusahin loh. Nyusahin. Itu menurut saya kayak nyusahin gitu loh. Jadi kalau saya memilih, kalau saya memilih tidak mau punya tim tipikal seperti itu, karena itu pilihan. Kalau saya memilih, gitu loh. Jadi saya akan mencoba mengidentifikasi, memfilter, ya, atau ya dengan strategi di sosial media ataupun digital marketing yang memang orang yang sudah siap. Kalau kadang-kadang kayak gini contoh aja lah Pak, ya. 150.000 e-course dalam 1 tahun aja untuk belajar untuk mengembangkan bisnis yang menurut dia mahal. Sementara di bisnis dia itu pun joinnya jutaan. Jadi banyak orang merasa belajar itu wasting time dan wasting money. Ya. Lebih bagus rasanya buat yang lain. Padahal sebenarnya ya kamu ya mau belajar ya harus bayar harga. Kita investasinya kan layar ke atas. Dari situ yang kita bisa belajar, dapat insight dan kita bisa praktekkan. Yang menarik itu adalah ketika kita dapat konsepnya, idenya dapat dan akhirnya kita praktekkan. Kan itu yang menarik. Dan kalau Anda kayak tadi bilang, kenapa kebanyakan bilang nggak ada modal? Itu udah artinya udah marketnya Bapak itu udah, Bapak harus bedakan. Nah, kemarin tuh sempat saya bahas itu di e-course digital networker. Di live-nya saya bahas tentang bagaimana membangun tim yang besar, solid, dan juga winning campaign yang diukur dari skala pengaruh, yaitu scale of influence. Nah, saya nggak bagikan di sini, itu hanya untuk khusus bagi member-member e-course. Nah, kalau yang sudah nonton itu ya mereka tahu, udah ngerti kenapa orang siapa yang mau diprospek dia sudah tahu mereka di angka berapa. Nah, itu penting nanti buat Anda. Makanya penting bagi Anda, bagi yang belum mendaftar silahkan daftar gitu loh. Oke, Pak, ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi? Kalau ada? Kalau enggak saya Japri ya coach. Oh iya, Pak Japri dong. Terima kasih Pak Japri. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kita ketemu nanti di hari Senin ya. Bagi teman-teman ya, Senin. Sabtu Minggu enggak. Senin kita di jam 3.30. Nanti saya akan bawa materi yang lebih ini deh. Lebih mantep gitu loh. Nah, sekarang supaya Anda tidak kehilangan notifikasi, jangan lupa walaupun Anda sudah berteman sama saya di Facebook ataupun belum berteman sama saya di Facebook, Anda klik follow saya dan lihat see first ya. Klik see first atau apa bahasa Indonesianya? Lihat di awal ya. Supaya Anda dapat notifikasi setiap live ya. Oke guys, saya rasa itu aja untuk sore hari ini. Terima kasih ya teman-teman, kita ketemu lagi di hari Senin ya jam 3.30. Terima kasih, see you, bye bye.